guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sita Winodonata Naila. Oke, di sini aku ingin mereview ini rilis pada tahun 2019 yang sinopsisnya menceritakan tentang kekerasan yang terjadi pada anak, di mana seorang anak disiksa oleh ibu tirinya. Film ini berkisah dua anak piatu yang tidak pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang diangkat dari kisah nyata tragedi pada tahun 2013 yang menceritakan tentang kekerasan yang terjadi pada anak, di mana seorang anak disiksa oleh ibu tiri. Rilis di Netflix pada tahun 2019 yang dibuat oleh sutradara yang bernama Jang Gyu-sung dan diperankan oleh Lee Dong-wi sebagai Jung-hyuk dan Choi Myung-bin sebagai Da-bin. Profil dari film My First Crime. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai mereview filmnya. Dimulai saat adegan dari pak pengacara Jung-hyuk yang sedang membedah kasus di kantornya. Dari karakter Jung-hyuk, ia adalah seorang yang ambisius dan sebagai pengacara. Jung-hyuk bekerja di lembaga kesejahteraan anak. Saat ia pertama kali bekerja, Jung-hyuk sudah menangani kasus yang dilaporkan anak 10 tahun karena kekerasan dari ibunya. Sementara itu, Da-bin dan Min-jun adalah kakak beradik yang tinggal bersama ayahnya yang kurang peduli terhadap anaknya. Alhasil membuat anak-anak tersebut menjadi lebih mandiri dari anak lainnya. Hingga suatu hari ayahnya pulang dan mengajak mereka untuk bertemu seseorang di restoran dan betapa bahagianya mereka karena ternyata orang tersebut adalah calon ibu tirinya. Keadaan berubah pada mulanya. Semua terlihat baik-baik saja dan mereka sangat gembira. Ibu tirinya adalah sosok yang baik dan rajin mengurus mereka dan juga tempat tinggal mereka. Akan tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Sang ayah ternyata masih tidak berubah, jarang pulang dan kurang perhatian bahkan terhadap istri barunya sekalipun. Mungkin hal itu yang memicukan dari ibu tirinya. Selain mengurus dua anak dan rumah mereka, dia juga harus bekerja, ditambah dengan suami yang tidak mau membantu sama sekali dan tidak peduli dengan keadaan rumahnya. Setiap kali sang adik di suatu waktu, Da-bin dan Min-jun makan bersama, ibu tirinya dan Min-jun, adiknya Da-bin, tidak bisa menggunakan sumpit. Dan sudah berulang kali makanan itu jatuh saat Min-jun hendak menyuapi dirinya sendiri. Karena meja kotor, sang ibu pun merasa kesal dan sudah berulang kali memberitahu sang adik untuk tidak berjatuhan saat makan. Ibunya pun marah sampai ingin memukulnya, tetapi Da-bin, sang kakak yang bertanggung jawab atas kesalahan adiknya, lalu membiarkan sang kakak yang dipukul oleh ibunya. Selama kejadian itu membuat sang ibu kasar dalam menjaga anaknya. Selama kejadian itu membuat sang ibu kasar dalam menjaga anaknya sendiri. Setiap kesalahan peraturan pun dibuat dengan ketat yang membuat Da-bin sering kena pukul oleh ibu tirinya. Di suatu hari, sang kakak sudah tidak tahan dengan kelakuan ibu tirinya, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat itulah mereka bertemu Jung-hyuk, sang pengacara. Pada saat mereka bertemu, Jung-hyuk hanya menanggapi sebagai kasus biasa dan melaporkannya ke polisi, tapi tidak merubah suasana di rumahnya itu karena tidak ada barang bukti. Jung-hyuk terus berusaha dan mengajak teman wanitanya dalam investigasi ini dan mulai bertamu ke rumah anak-anak tersebut, tetapi sikap sang ibu berubah dan malah melayani secara baik kepada Jung-hyuk dan mulai menceritakan
meragukan kejadian semua itu apakah benar. Tapi sang ibu dengan kalimat bohongnya membuat Junhyuk percaya tidak seperti itu, dan Junhyuk pulang bersama teman wanitanya. Pada saat itu, Dabin yang merasa ketakutan ditinggal Junhyuk. Sementara itu, Dabin pun beritahu kejadian dipukulinya kepada guru sekolah Dabin, tetapi diabaikan dan mereka pun tidak mempunyai harapan. Minjun sang adik masih berharap Junhyuk datang. Anak-anak tersebut pun menghampiri kantor Junhyuk. Junhyuk pun mengajak jalan ke restoran burger, membuat mereka sangat senang dan mengantarkan pulang anak tersebut. Keesokan hari pun mereka bertemu lagi dan semakin akrab dengan pengacara Junhyuk sampai mengajak ke kebun binatang. Mereka pun diantar kembali karena Junhyuk ada urusan, tetapi anak tersebut tidak mau turun. Lalu Junhyuk memberi uang untuk membeli hamburger dan memberikan boneka monyet. Tiba-tiba Junhyuk dijadwalkan bekerja di luar kota. Di saat itu pula Dabin dihukum karena melaporkannya dan menyiksanya, lalu dikunci di kamar mandi. Dabin pun pingsan saat di sekolah dan dibawa ke rumah sakit. Junhyuk pun memaksa diri untuk datang. Singkat cerita, Junhyuk masih bekerja di luar kota dan mulai melupakan anak-anak tersebut hingga tidak dapat dihubungi. Anak-anak tersebut sudah hilang harapan bagaimana ia lepas dari ibu tirinya. Saat malam, Dabin dan Minjun mengobrol untuk membeli hamburger. Tapi ibunya tahu dan ibunya memarahi karena mengira itu uangnya yang dicuri dari dompet sang ibu tiri. Dabin pun dipaksa menampar adik hingga dikabarkan meninggal karena disiksa oleh ibu tirinya juga. Ibu tirinya memberitahu jangan melaporkan ke polisi karena ini salah Dabin, kata sang ibu tirinya. Lalu Junhyuk datang meninggalkan semua pekerjaannya dan turut sedih dan bertemu Dabin, tapi Dabin masih belum mau cerita dan menghindari Junhyuk. Singkat cerita, pengaduan pun diterima dengan surat yang diterima oleh ibu tiri Dabin. Lalu Dabin dipukuli oleh ibu tirinya karena menyimpan rencana dari Junhyuk. Lalu ia pun datang dengan memaksa masuk dan membawa Dabin keluar rumah. Alhasil kedua orang tua tersebut dihakimkan. Disitulah mereka berdebat agar hakim memutuskan siapa yang salah. Dabin juga tidak bisa berbicara jujur karena masih trauma. Akhirnya dia bisa mengungkapkan kejahatan dari ibu tirinya, tetapi bukti kurang kuat. Lalu tibalah saat dimana ternyata boneka monyet yang dipegang oleh Minjun itu bisa merekam jika dipencet hidungnya. Dan akhirnya ketahuanlah semua perbuatan buruk sang ibu yang sebenarnya membunuh Minjun. Akhirnya orang tua dari Dabin dan Minjun pun dipenjarakan dengan tuduhan membunuh anaknya Minjun dan menganiaya anak-anaknya yang dijatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun. Film pun berakhir dengan bahagia dari Dabin dan Junhyuk. Memang film ini mengandung kesedihan dari seorang anak dan ibu tiri. Kita sebagai anak juga tidak ingin mendapat perilaku yang buruk. Terima kasih sudah mendengarkan saya mereview film My First Line. Saya merekomendasikan untuk kalian juga. Dan sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata yang kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.